Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu kita harus mengetahui teori-teori apakah yang berperan masuknya Islam ke Indonesia, teori apakah yang berpendapat masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, Bengali, dan Malabar yang berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini dikemukakan oleh Burgonza dan Fitznapel. Menurut teori ini, ada dasar dari teori yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang. Yang pertama itu, dasarnya hubungan dagang di Indonesia atau Nusantara dan India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kombay, Timur Tengah, Eropa. Yang kedua, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Yang ketiga, catatan Marco Polo, yaitu bahwa Perlak sudah banyak memeluk agama Islam dan banyak juga pedagang dari India yang menyebarkan agama Islam tersebut. Nah, dari dasar teori ini ada nih kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari teori ini adalah tidak menjelaskan antara masuk dan berkembangnya agama Islam. Dan yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Nah, di sini sudah ada perbedaan antara mazhab yang dianut oleh kerajaan Samudra Pasai dengan Gujarat. Nah, teori yang kedua yaitu masih ada nih satu lagi kekurangannya. Yang ketiga, ketika proses Islamisasi di Samudra Pasai, Gujarat masih menjadi kerajaan Hindu. Nah, setelah 1 tahun kemudian dikuasai oleh kekuasaan Muslim. Nah, untuk teori yang kedua, ada teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Hamka. Teori ini mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu dibawa langsung oleh para musyafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Teori ini diperkuat dengan adanya dasar teori. Yang pertama, pada abad ke-7, pantai timur Sumatera Utara sudah terdapat perkampungan Islam atau dinasti Umayyah. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab ini merupakan mazhab yang terbesar di Mekah dan di Mesir. Nah, yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai banyak yang menggunakan gelar Al-Malik, yang umumnya gelar itu berasal dari Mesir. Nah, dari semua dasar teori ini ada kekurangan yang membuat teori ini menjadi lemah. Yang pertama itu kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa peran bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Umar Amir dan Hussein Wijayaningrat yang berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang berasal dari bangsa Persia, bukan dari Gujarat. Dasar teori yang menjadi dasar dari teori Persia ini adalah yang pertama, adanya persamaan budaya antara Persia dengan budaya masyarakat Indonesia dengan diperingatinya 10 Muharram Taubik atau Tabut dan pembuatan bubur syura. Yang kedua itu dasar teorinya kesamaan antara ajaran Syafi'i yang dianut Sheikh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hilaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi. Dan yang keempat itu adanya kesamaan bunyi kaligrafi pada pahat di batu-batu nisan. Nah, dari semua dasar teori ini ada juga kelemahan dari teori Persia ini, yaitu bila berpedoman bahwa Islam masuk pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa Khalifah Umayyah. Sedangkan kepemimpinan politik, ekonomi, dan kebudayaan berada di Mekah, Madinah, Damaskus, Baghdad, jadi belum memungkinkan bagi para bangsa Persia untuk menduduki kepemimpinan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah teori Cina. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantaraan Muslim Cina. Adapun tempat pertama yang didatangi adalah daerah Sumatera. Yang kelima itu ada teori Turki. Teori ini dikemukakan oleh Martin van Bruensa. Dalam teori ini menurutnya, selain orang Cina dan Arab, orang Indonesia juga menerima ajaran Islam dari orang Kurdi yang berasal dari Turki. Dasar teorinya yang pertama, banyak ulama Kurdi yang berasal dari Turki yang berperan aktif di Nusantara. Yang kedua, kitab yang dikarang oleh ulama Kurdi yang berpengaruh luas di Indonesia atau di Nusantara. Yang ketiga, pengaruh tersebut adalah ulama Al-Qurani, seorang ulama Turki yang di Indonesia atau di Nusantara melalui Tarekat Syataria. Yang keempat, itu ada tradisi Barzani yang populer di Nusantara atau di Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang pertama teori-teori, selanjutnya kita akan membahas yang B, yang kedua, jalur atau strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Jalur penyebaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang memudahkan diterimanya ajaran tersebut di Nusantara. Nah, yang pertama itu jalur perdagangan. Melalui jalur ini, agama Islam tersebar di daerah yang ada di Indonesia atau di Nusantara dulunya. Interaksi yang terjadi antara pedagang Muslim dari berbagai daerah seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina berlangsung lama yang membuat para komunitas Islam semakin cepat dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Strategi yang dilakukan mereka ini memiliki kemajuan setiap waktu, yang bukan hanya berdagang, para masyarakat juga melakukan pelayaran. Nah, yang kedua itu jalurnya jalur dakwah. Jalur dakwah
di hal-hal yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugasnya menjadi pedagang juga. Proses dakwah yang dilakukan mereka merupakan hal yang individu. Mereka melakukan kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan hal kebersihan serta pergaulan yang sederhana. Yang ketiga itu ada jalur perkawinan. Nah, jalur perkawinan ini terjadi antara pedagang muslim atau yang disebut dengan mubalik dengan mereka sebagai anak bangsawan yang ada di Nusantara. Perkawinan ini terjadi berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para mubalik atau para pedagang muslim dan ke pengetahuan mereka mengenai pengobatan penyakit yang didapatkan dari tuntutan hadis Nabi Muhammad. Dan pada saat seorang raja di Nusantara melakukan sayembara karena putrinya atau anaknya sakit, para mubalik tersebut mampu untuk menyembuhkannya. Yang dasar dari sayembara tersebut memiliki persyaratan jika wanita yang dapat menyembuhkan penyakit anak raja tersebut, dia akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya untuk laki-laki. Jika laki-laki yang dapat menyembuhkan putri raja tersebut, maka itu akan menjadi suami dari putri raja tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pendidikan. Setelah penyebaran agama melalui perdagang, perkawinan, dakwah, untuk hal yang selanjutnya adalah pendidikan yang paling ditekankan untuk agama Islam. Kekuatan ekonomi yang beredar di bandar-bandar seperti Gresik, yaitu pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam dalam bidang pendidikan. Yang kelima, jalur kultur atau budaya, yang merupakan penyesuaian Islam dengan budaya lokal yang ada di setiap daerah. Yang pada awalnya kegiatan Islamisasi dilakukan selalu untuk mendapat benturan dengan tradisi yang dipengaruhi Hindu-Buddha seperti yang ada di Jawa. Nah, setelah strategi penyebaran, kita akan membahas mengenai wilayah, menyebutkan wilayah apa saja sebagai sebaran agama Islam di Nusantara. Nah, yang ketiga itu wilayah-wilayah sebarannya. A. Wilayah Sumatera. Kerajaan-kerajaan yang ada yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang ada pada tahun 1226 hingga 1517, Kerajaan Indragiri 1347 hingga 1945, Kerajaan Jambi 1550 hingga 1906, Kerajaan Aceh Darussalam 1641 hingga 1675, Kerajaan Palembang 1659 sampai 1823, Kerajaan Siak 1723 sampai 1946, Kerajaan Kampar 1725 hingga 1946. Nah, yang kedua itu di Jawa. Di Jawa ada Kerajaan Cirebon yang ada tahun 1730 hingga 1666. Kerajaan Demak 1500 hingga 1550, Kerajaan Banten 1524 sampai 1813, Kerajaan Pajang 1568 sampai 1618, Kerajaan Mataram 1586 sampai 1755. Nah, untuk wilayah Nusantara, yang pertama Kesultanan Nusa Tenggara, yang pertama Kesultanan Lombok dan Sumbawa yang ada pada 1674 sampai 1958. Yang kedua Kesultanan Bima yang ada pada 1620 sampai 1985. Yang keempat wilayah Maluku. Wilayah Maluku terdapat dua kerajaan Islam, yang pertama Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Yang kelima wilayah Sulawesi, kerajaannya ada 4, Kerajaan Bone 1330 sampai 1905, Kerajaan Wajo 1339 sampai 1927, Kerajaan Kawatalo 1605 sampai 1946. Nah, yang keenam wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan terdapat Kerajaan Banjar 1520 sampai 1905, Kerajaan Kuta 1575 sampai 1960 dan Kerajaan Pontianak 1771. Nah, berikutlah penyebaran atau wilayah sebaran agama Islam di Nusantara. Untuk yang pembahasan yang keempat itu mengenai wali dan ulama penyebar agama Islam di Nusantara. Wali atau ulama ini merupakan tokoh-tokoh penting penyebar agama Islam di Nusantara. Yang pertama Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Derajat. Nah, baiklah, sekian dari hasil video pembelajaran saya mengenai materi penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Proses Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam di Nusantara dan penyebarannya adalah periode sejarah yang sangat kabur. Kekaburan ini dikarenakan kurangnya data serta keragaman di wilayah Nusantara dari beberapa segi. Proses Islamisasi di beberapa wilayah Nusantara berlangsung dengan mulus, namun di beberapa wilayah lain terhalang dengan tradisi lokal daerah setempat. Perkembangan Islamisasi di Indonesia dapat dilihat dari catatan Tionghoa dari dinasti Tang yang memuat bagaimana keadaan Sumatera ketika orang-orang dari Arab dan Persia bermukim di pantai barat Sumatera pada awal abad ke-7 dan ke-8. Wilayah Sumatera sendiri adalah wilayah posisi strategis yang menghubungkan dunia Muslim Timur Tengah. Perkembangan Islamisasi di Nusantara, salah satunya di Sumatera, sangat membantu pergerakan perekonomian pada saat itu. Proses Islamisasi tidak bisa dipisahkan dengan Sriwijaya. Sriwijaya pada saat itu memegang kekuatan politik dan ekonomi, mengembangkan transaksi perdagangan ke dunia luar, sehingga para pedagang dari internasional antara lain Arab,
Persia, Yunani memasuki Nusantara dan membantu proses Islamisasi di sekitar wilayah pelabuhan. Beberapa bukti penting mengenai proses Islamisasi di Nusantara antara lain tercatat dalam kesaksian seorang dari Timur Tengah yang tercatat dalam kitab Al-Ajaib Al-Hinol yang dimana tertulis Bujuk bin Syari Al-Rahmuji sekitar tahun 1000 atau 390 Hijriah mengenai pedagang muslim dari Arab dan Persia, tetapi juga adanya penduduk lokal Jabak yang sudah beragama Islam. Dari sinilah komunitas lokal perlahan mengenal Islam dan menjadikan Islam agama mereka. Kemudian masih di wilayah yang sama, kota Barus dulunya dikenal dengan agama Budanya sebelum menjadi pusat pembelajaran Islam. Barus telah menyediakan suatu lingkungan budaya dan keagamaan kosmopolit untuk mempelajari Islam dan bahasa Muslim atau Persia. Disebut pula Barus dan wilayah lain Sumatera adalah Laut Tengah berbahasa Arab atau Arab Speaking Mediterranean yang menjadi pusat lalu lintas dagang dan gagasan Islam. Proses Islamisasi berlangsung di ujung timur Jawa. Daerah Gresik di daerah tersebut ditemukan sebuah batu nisan seorang muslim yang bernama Fatimah binti Maimun bin Abdullah berangkat tahun 1102 Masehi atau 495 Hijriah. Ditemukan pula di Jawa Timur, yakni makam milik Ibrahim di Gresik yang berangkat tahun 1419 Masehi atau 822 Hijriah, dan sejumlah makam lain di Troloyo di Trowulan yang berangkat tahun 1457. Bukti tersebut membuktikan bahwa kerajaan di Sumatera yang bercorak Hindu-Buddha telah menerima kehadiran dan proses Islamisasi